Selamat datang di video tutorial Programming 2 bersama saya, Marsal. Pada sesi ini kita akan belajar tentang database. Pertama-tama, desainlah sebuah form dengan tampilan seperti ini. Data Grid View untuk menampilkan tabel. Di sini, kita akan membuat tabel mahasiswa yang memiliki kolom NIM, nama, dan nilai. Gunakan 3 buah text box untuk memasukkan kolom ketika kita melakukan insert dan update. Gunakan juga 3 buah button untuk insert, update, dan delete. Ketika klik insert, maka data yang terdapat dalam text box akan masuk ke dalam tabel mahasiswa. Lalu ketika update, maka nama dan nilai mahasiswa akan berubah sesuai dengan yang ditulis pada text box. Ketika button delete ditekan, maka mahasiswa yang memiliki NIM sesuai yang ditulis pada text box NIM akan terhapus dari tabel mahasiswa. Pertama-tama kita buat dulu database-nya. Ke bagian Solution Explorer, klik kanan pada proyek kalian, pilih Add, New Item. Lalu pilih Service Based Database. Kemudian pilih Add, pilih Dataset, lalu klik Next, lalu pilih Finish. Untuk membuat tabel, klik kanan pada database 1.mdf. Lalu pada bagian sebelah kiri, pilih Table, klik kanan, Add New Table. Masukkan kolom-kolom dari tabelnya, juga tipe datanya. Pertama, kolom NIM dengan tipe data chart 10. Lalu nama varchar 50 dan nilai tipe data integer. Untuk men-set primary key, klik pada kolom yang akan dijadikan primary key, lalu klik kanan set primary key. Setelah itu, tekan Ctrl S, lalu masukkan nama tabel, maka siswa. Lalu klik OK. Untuk memasukkan data-datanya, pada bagian table, expand, pilih mahasiswa, klik kanan, show table data. Lalu masukkan datanya per baris. Misalnya NIM-nya 111, 222, 333, 4 dengan nama Andi dan nilainya 80. Lalu berikutnya 222, 333, 444, 5 dengan nama Budi dengan nilai 90. Setelah mengisi tabel, klik pada bagian bawah. Lalu kita kembali ke bagian form 1. Untuk menampilkan tabel pada data grid view, kita harus membuat model. Pada bagian Solution Explorer, klik kanan, Add New Item, lalu pilih Ado.NET Entity Data Model. Lalu pilih Add, pilih Generate from Database, klik Next, lalu klik Next. Pilih tablesnya, lalu klik Finish.
Setelah model dibuat, maka tabel mahasiswa dapat digunakan sebagai kelas dengan atributnya yaitu kolomnya NIM, nama, dan nilai. Lalu kembali ke bagian form 1. Tekan F7 untuk masuk ke layar codingan. Pertama-tama untuk menghubungkan antara form dengan database, buatlah objek dari kelas database entities. Database 1 entities db sama dengan new database 1 entities. Lalu untuk query select kita buat dalam sebuah metode karena akan digunakan lebih dari sekali. Misalnya di sini saya buat public void refresh table. Untuk menampung hasil select, kita gunakan sebuah varian var temp sama dengan untuk query selectnya from alias dari table, misalnya A, in database entitiesnya db dot nama table yang diinginkan, mahasiswa, lalu select A. Untuk memasukkan hasil query ke dalam data grid view, gunakan data grid view 1 dot data sort sama dengan temp. Kemudian di constructor kita panggil method refresh table. Jika program dijalankan, maka data pada tabel mahasiswa akan muncul di dalam data grid view. Selanjutnya untuk insert, klik dua kali pada button insert. Pertama kita buat objek dari kelas table mahasiswa obj sama dengan new mahasiswa. Lalu kita set nama kolomnya sesuai dengan dari text box obj.name sama dengan text box 1.text lalu nama textbox 2.text lalu nilai. Untuk nilai ada sedikit berbeda karena di sini nilai tipe data integer, sedangkan textbox 3.text adalah string. Untuk itu kita harus melakukan parse dari string ke integer menggunakan int dot parse dalam kurung masukkan textbox 3.text sebagai parameter. Selanjutnya database entities db dot add to mahasiswa, masukkan obj sebagai parameter. Lalu untuk menyimpan perubahan di database, gunakan db.savechange. Namun data yang di data grid view belum berubah. Untuk itu kita panggil lagi metode select refresh table. Kita masukkan linknya, lalu nama,
dan nilai. Lalu saya klik button insert. Maka datanya akan masuk ke dalam tabel mahasiswa. Selanjutnya untuk update, pertama kita select dari database yang NIM-nya sesuai dengan textbox 1. Lalu kita ubah nama dan nilainya. Kita gunakan objek dari kelas mahasiswa. Lalu query select, di sini agak sedikit berbeda. From alias table A in db.mahasiswa. Lalu tambahkan kondisi di mana atau where a.nim.equals dalam kurung masukkan textbox 1 sebagai parameter. Lalu select A. Kemudian setelah tanda kurung, berikan dot first untuk mengambil baris pertama. Selanjutnya kita tinggal ubah nama sesuai textbox dan nilainya. Untuk nilai, kita lakukan pass. Kemudian untuk menyimpan perubahan, db.savechange. Lalu untuk merefresh isi table, panggil metode refresh table. Di sini saya masukkan NIM data pertama. Lalu namanya saya ubah menjadi Andika dan nilainya 100. Lalu saya klik button update. Maka data akan berubah sesuai yang saya input pada textbox. Kemudian untuk delete, sama seperti update, kita lakukan query dengan kondisi NIM sesuai textbox 1. Untuk itu kita dapat copy dari mahasiswa sampai .first titik koma. Paste di bagian button 3 atau button delete. Lalu untuk menghapus data, db.delete object, masukkan parameter obj. Kemudian simpan perubahan dan panggil lagi query select. Saya akan hapus data kedua, lalu saya masukkan NIM-nya. Lalu saya klik delete, maka data akan terhapus. Sampai di sini saja materi kita pada sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.